harus keluarkan Mama dari rumah ini. Mama buta kali. Kan kamu tahu keuangan kita. Pak, dulu Papa minta tolong sama Mama soal tanya. Kali ini Mama minta tolong sama Papa. Kalau bisa Mama bisa mati di sini. Ma, kenapa sih mesti ngungkit-ngungkit lagi masa lalu? Kan Mama sudah janji. Pak, kalau anak itu kelakuannya baik, Mama tidak akan pernah mengungkit masalah ini. Ini semua karena Papa. Kalau saja Papa tidak menghamili wanita itu dan tidak mempunyai anak haram, keluarga kita tidak akan sengsara seperti ini. Mau apa lagi Pak Maman? Sudah puas ngeliat saya di tahanan? Pak Erwin, apa Bapak sudah belajar sesuatu selama di dalam tahanan? Alah, udah jangan pakai sok teori-teori segala. Ditanya, saya akan jawab. Saya lebih senang tinggal di sini daripada di rumah Pak Maman yang busuk itu. Benar, Pak? Kalau Bapak memang lebih senang tinggal di sini, ya sudah, saya akan pergi. Ya, tadinya saya bermaksud untuk mencabut tuntutan saya dan membebaskan Pak Erwin. Tapi... Pak Maman. Oke. Bebasin saya deh, Pak Maman. Bebasin. Saya masih dendam. Ini penghinaan buat saya, tahu. Awas. Papa udah pulang? Iya. Pak Maman, makasih banyak ya Pak Maman. Kamu ini benar-benar anak durhaka. Berterima kasih sama orang yang menjebloskan Papa ke penjara. Aku harus lebih tegas lagi ke Erwin. Kalau enggak, aku takut aku keburu mati karena jantungan. Semuanya diam! Ibu Bianca, Bapak Erwin, kalian sadar kan berapa banyak hutang kalian pada saya dan keluarga saya? Sebelum hutang itu lunas, kalian tidak bisa keluar dari rumah ini. Jadi saya mesti ngikutin Pak Maman gitu? Ya? Iya, karena Bapak tidak punya pilihan lain. Atau silakan Bapak tidur di jalanan. Apaan sih? Ayo. Mau kemana? Ayo udah ikut deh. Ada apa? Udah. Kenapa? Nara, Ayo. mulai besok kan aku bakal kerja nih. Bakal jadi sekretaris kamu. Nah, uang gaji aku kamu ambil aja. Kamu tahu berapa gaji kamu? Ya, yang pasti nggak banyak sih aku tahu. Cuma aku janji aku bakal kerja keras, terus aku bakal kerja siangnya tuh, paginya tuh di kantornya Jody, terus malamnya aku bakal kerja di... Ya, di mana aja, pokoknya aku bakal kerja terus. Ya? Gini, Nona. Dalam masalah ini tuh kamu bukan salah sendirian. Dan kamu nggak harus nebus semua kesalahan ini sendirian. Nah, ya, beban ini nggak harus kamu tanggung. Sekarang aku mau ketemu Bapak. Aku mau ngomongin soal ini. Dah, ya. Nara. Nara, maafin papa aku ya. Aish, Nona. Kamu jangan nangis dong. Ini bukan salah kamu.
Dan bukan kamu yang harus nanggung sendirian semua masalah ini. Dah, kamu tenang, kamu sabar. Aku juga pasti akan ikut pecahin masalah ini. Oke? Oke. Udah, aku berangkat dulu. Ya. Jangan nangis lagi. Ya. Nara, aku janji aku bakal bikin kamu sama katanya jadian. Apa sih? Kali ini Mama harus ngomong satu hal sama Papa. Papa harus keluarkan Mama dari rumah ini. Mama buta kali. Kan kamu tahu keuangan kita. Pa, dulu Papa minta tolong sama Mama soal tanya. Kali ini Mama minta tolong sama Papa. Kalau bisa Mama bisa mati di sini. Ma, kenapa sih mesti ngungkit-ngungkit lagi masa lalu? Kan Mama sudah janji. Pa, kalau anak itu kelakuannya baik, Mama tidak akan pernah mengungkit masalah ini. Ini semua karena Papa. Kalau saja Papa tidak menghamili wanita itu dan tidak mempunyai anak haram, keluarga kita tidak akan sengsara seperti ini. Perempuan itu sudah mengkutuk Papa. Diam kamu. Kenapa Mama harus diam? Kalau akhirnya Mama juga yang menderita. Kalau perlu, Mama akan sebarkan ke seluruh dunia kalau tanya itu anak haram Papa. Ngajar kamu. Apa? Aku bukan anak Mama. Tapi aku anak haram Papa. Nggak mungkin. Itu kan cuma omongan aku aja kalau aku lagi emosi. Nggak mungkin. Ma, maafkan Papa, Ma. Papa hilaf. Dan Papa kadang-kadang kalau ingat-ingat masa lalu, Papa rasanya benci sama diri Papa sendiri. Tapi, Mama kan tahu, kalau ibunya tidak meninggal, nggak mungkin itu anak Papa mintakan Mama untuk mengurusnya. Makanya Papa harus mengajarkan dia untuk menghormati Mama. Baik, Papa akan bicara sama dia. Tapi tolong Mama jangan ikut-ikut masalah itu lagi. Mama kan tahu, Papa dijebak. Maafin Papa, Maya. Apa? Ngapain kamu sembunyi di sini? Siapa yang sembunyi? Aku tadi cuma mau ke teras aja. Mama dan Papa ngapain di sini? Lagi bikin rencana baru ya? Lihat tuh, kelakuan anak kamu. Tapi selama ini aku bukan anak Kurang ajar kamu. Kamu tuh harus berubah, tau? Dan kamu harus berterima kasih kepada Mama dan Papa karena sudah membesarkan kamu sampai seperti ini. Dan kalau kamu tidak senang tinggal di rumah ini, silakan kamu keluar. Mama dan Papa nggak usah repot. Fine. Aku pergi dari rumah ini, aku nggak peduli. Kenapa? Karena cuman aku di keluarga ini yang masih punya otak. Ini nih, Ma. Kenapa Papa tuh nggak mau sampai tanya tahu dan terbongkar rahasia ini? Papa urus aja anak Papa sendiri. Selama 20 tahun, Mama sudah sabar mengurus dia. Tapi kali ini, Mama menyerah. Kita sudah terlalu banyak masalah, Pak. Katanya, Kakak mau kemana? Katanya kakak mau kemana? Dengar ya kamu. Kamu tuh bukan adik aku lagi. Jadi mulai dari sekarang, aku nggak akan toleransi kelakuan kamu lagi. Dan jangan punya milik aku. Kalau enggak, mampus kamu. Masya Allah. Katanya kakak lagi berantem lagi ya sama papa mama. Kenapa Mama harus diam?
Kalau akhirnya Mama juga yang menderita. Kalau perlu, Mama akan sebarkan ke seluruh dunia kalau tanya itu anak haram Papa. Ternyata apa yang selama ini aku selalu omongin benar banget. Aku emang bukan anak Mama. Aku benci dengan wanita yang melahirkan aku. Bisa-bisanya dia hamil padahal tahu Papa sudah punya istri dan punya anak. Siapapun kamu, aku nggak peduli. Kamu yang buat hidup aku begini. Pa, Papa, Pa, bangun Pa. Telepon siapa lagi nih? Ambulan juga nggak datang sih ya. Tanya aja deh. Belum bisa bantu. Jody lagi. Awas ya kamu, Nona. Aku akan hancurkan kamu. Anak kesayangan Mama dan Papa. Biar mereka juga menderita kayak aku sekarang. Halo? Halo, Tanya. Kamu tolongin aku dong. Kamu datang ke rumah aku sekarang ya. Ini nih papa aku nih, nggak sadar. Kamu gila ya? Kamu mau aku dibunuh sama mama kamu? Nanti kalau papa aku kenapa-napa gimana? Aku bakalan nyesal seumur hidup aku. Ayo dong Tanya. Yo please ya. Ya udah, aku kesana ya. Darah, kamu tolong teleponin katanya dong. Soal tadi dia keluar dari rumah tuh sambil emosi gitu, kayaknya berantem sama mama papa. Aku nggak tahu dia kenapa. Bisa. Teleponin ya. Oke, bentar. Kalian berdua kok makin lengket aja sih? Winona, kamu jangan kegatelan ya. Nempel sana, nempel sini. Wah, begitu ya? Jangan mentang-mentang kita numpang di sini, kamu seenak-enaknya nuduh anak saya. Dengerin ya. Anak saya nggak mungkin mau sama anak kamu yang culun ini. Sudah. Diam semua. Retno, Ibu Bianca, mau nggak mau kalian itu akan hidup bersama. Ya, tapi kan Pak, keluarga Irwinsa juga harus nyumbang dong untuk biaya hidup kita. Emangnya rumah kita panti asuhan apa? Tante Retno tenang aja. Mulai besok kan Nona kerja. Aduh. Ini pasti heboh ini. Oh ya, kalian mau tau nggak? Mulai besok Nona kerja jadi sekretarisnya Nara. Ngapain bilang-bilang kamu? Ini bisa rame, tau nggak? Neng Nona, itu bukan perusahaannya papanya Den Jody. Jadi kamu kerja di kantor Jody? Udah deh, Mama nggak usah mikir macam-macam. Ternyata Nona masih suka sama Jody. Pasti ini semua alasan biar mereka bisa terus berduaan. Enggak kok sayang. Mama bahagia aja. Mama bangga sama kamu. Ini hari pertama kali kamu kerja kan? Nara, kenapa Winona jadi sekretaris kamu sih? Kenapa nggak jadi sekretaris Jody aja? Bu, itu kan kantor bukan punya aku. Ya tergantung mereka dong. Mereka mau nempatin di mana ya, itu hak mereka. Aku nggak bisa apa-apa, Bu. Neng Nona, Neng yakin kalau ini bukan jebakan dari Bu Fresa. Jangan-jangan nanti Neng di sana disiksa. Maksud Pak Maman dikerjain. Ya nggak mungkin lah Pak Maman. Kan ada Jody yang lindungi dia. Dia nggak sayang? Enggak kok, aku nggak butuh Jody untuk melindungi aku. Oh ya, katanya mana sih, Ma? Udah, kamu nggak usah tanya-tanya lagi. Anak itu anak durhaka.